Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara. Kobarkan semangat kita demi Ampera. Bapak Ibu yang saya muliakan, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, kepakaran di bidang ilmu politik. Saya dosen tetap PNS Universitas Indonesia, unit kerja Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Pada semester ini, di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, saya mengajar di 3 program studi. Program studi Magister Kajian Wilayah Jepang, program studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, dan program Doktor SKSG Universitas Indonesia. Selain itu, saya juga mengajar di program Magister dan Doktor Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, di mana tempat saya menjadi alumni. Sejak tahun 2021, saya home base di program studi Pasca Sarjana Kajian Wilayah Jepang dengan mengampu 4 mata kuliah. 2 mata kuliah di mana saya ditunjuk sebagai penanggung jawab mata kuliah atau koordinator, yaitu mata kuliah Diplomasi Jepang dan mata kuliah Jepang dan Regionalisme. 2 mata kuliah lainnya yaitu mata kuliah Ekonomi Politik Jepang Kontemporer dan mata kuliah Seminar Pratesis, masing-masing saya sebagai anggota tim pengampu. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan deskripsi atau gambaran proses pengajaran mata kuliah Seminar Pratesis yang diampu secara tim, di mana saya menjadi anggota tim. Dalam kurikulum kajian wilayah Jepang, mata kuliah ini terprogram sebagai mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diprogram untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan dalam menyusun proposal penelitian tesis. Dengan mengambil mata kuliah ini tentunya mahasiswa dapat mengidentifikasi pokok-pokok isi proposal penelitian dan penulisan tesis. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu membuat proposal penelitian dan penulisan tesis yang memiliki muatan strategik dan global sebagai ciri khas alumni program studi kajian wilayah Jepang. Untuk mewujudkan capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diberikan bahan kajian berupa materi pembelajaran yang akan dibahas bersama selama 1 semester. Semua materi pembelajaran ini tentunya tertuang di dalam satuan acara perkuliahan atau SAP yang diturunkan dari buku rancangan pengajaran atau BRP atau di luar populer dengan sebutan rencana pembelajaran semester atau RPS. Sebagai bagian dari kontrak perkuliahan, sejak awal disampaikan kepada mahasiswa tentang 3 hal. Yang pertama adalah rancangan tugas dan latihan. Yang kedua, evaluasi hasil pembelajaran. Dan yang ketiga adalah rubrik penilaian. Untuk rubrik penilaian atau asesmen mata kuliah yang di dalamnya berisi unsur-unsur atau aspek-aspek dan kriteria serta bobot penilaian, itu menjadi acuan bersama bagi tim pengampu dalam menilai kinerja proses pembelajaran selama 1 semester. Dalam proses perkuliahan, para tim pengampu menggunakan mode sinkronus dengan memanfaatkan Zoom meeting yang telah disiapkan oleh SKSG Universitas Indonesia, dan juga mode asinkronus dengan menggunakan Learning Management System yang di UI sangat populer dengan singkatan MAS UI. Adapun bahan kajian yang menjadi tanggung jawab saya selama sesi perkuliahan
terangkum di dalam pokok-pokok isi penelitian dan penulisan tesis yang kalau saya pecah itu berisi 9 materi pembelajaran. Tentunya nanti saya sesuaikan dengan pertemuan yang ada. Yang pertama adalah masalah penelitian, yang kedua pertanyaan penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, ya, yang kelima kerangka teori atau kerangka konsep atau kerangka pemikiran. Yang keenam adalah metode penelitian, 7 temuan penelitian, 8 kesimpulan penelitian, serta yang terakhir signifikansi dan implikasi penelitian. Semua materi pembelajaran ini dibahas bersama melalui pendekatan interactive learning, problem based learning, dan project based learning. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian deskripsi proses pengajaran mata kuliah seminar pratesis yang saya ampu, yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah, salam sejahtera. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan penuh perhatian. Pada sesi perkuliahan kita, saya menggunakan mode asinkronus untuk 2 materi pembelajaran, yaitu masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Kedua materi ini merupakan awal dari seluruh pokok-pokok isi penelitian dan penulisan tesis. Olehnya itu, saya sangat berharap kepada seluruh peserta mata kuliah dapat menyimak video ini dengan baik. Mengawali materi pembelajaran ini, saya harus mengingatkan 2 hal pokok. Yang pertama, tesis termasuk skripsi dan disertasi merupakan penelitian dan penulisan akademik, sehingga semua proses dan hasilnya dituntut harus mengacu pada prosedur dan kriteria akademik. Ini sangat mendasar karena tujuan dari skripsi, tesis, dan disertasi bukan saja untuk melengkapi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar akademik atau gelar keilmuan, tetapi juga merupakan eviden dari kompetensi keilmuannya. Yang kedua, skripsi, tesis, dan disertasi memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, ketiganya memiliki pokok-pokok isi yang sama. Perbedaannya, ketiganya memiliki beban akademik sesuai tingkatannya masing-masing. Skripsi untuk program sarjana bebannya adalah verifikasi. Tesis untuk program magister bebannya adalah revisi. Disertasi untuk program doktor bebannya adalah falsifikasi. Baik, saya lanjutkan materi masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Masalah penelitian merupakan faktor kunci di dalam membuat proposal penelitian dan penulisan tesis. Jika masalah penelitian dan pertanyaan penelitian tidak jelas, maka secara berantai semua pokok-pokok isi tesis juga ikut tidak jelas. Secara umum, ada 2 penyebab utama mengapa mahasiswa kesulitan menyusun proposal penelitian dan penulisan tesis. Yang pertama, mahasiswa langsung mencari judul penelitian, yang seharusnya mencari dulu masalah penelitian. Padahal konsekuensi dan implikasi dari kesalahan langkah ini adalah mahasiswa cenderung mengabaikan teori-teori yang dipelajarinya. Padahal salah satu cara mudah menemukan masalah penelitian akademik adalah dengan menggunakan teori untuk menilai atau mengevaluasi fenomena yang ada. Yang kedua, mahasiswa beranggapan bahwa rumusan masalah penelitian sama persis atau identik dengan pertanyaan penelitian. Konsekuensi dan implikasi dari kesalahan anggapan ini adalah mahasiswa langsung melompat pada tujuan penelitian tanpa terlebih dahulu menguraikan secara jelas gap risetnya tadi. Gap riset akademik yang ingin diteliti atau yang ingin ditulisnya. Padahal dalam penelitian akademik sangat penting untuk digarisbawahi bahwa rumusan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian ya adalah 2 hal yang berbeda. Rumusan masalah penelitian harus dibuat dalam kalimat pernyataan yang mengandung gap riset. Sedangkan pertanyaan penelitian harus dibuat dalam kalimat pertanyaan tentang gap riset itu sendiri sebagai objek penelitian itu.
Pertanyaannya, lalu apakah masalah penelitian dan pertanyaan penelitian itu? Apa urgensinya dalam penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis? Suatu fenomena baru dapat dikatakan mengandung masalah akademik hanya jika antara teori dan praktek, antara seharusnya dan senyatanya, antara dasolen dan desain terdapat kesenjangan atau gap yang tidak dapat ditoleransi lagi secara akademik. Dalam dunia akademik, kesenjangan atau gap riset seperti inilah yang kemudian disebut sebagai masalah penelitian. Jika antara teori dan praktek tidak terdapat kesenjangan akademik, maka itu berarti tidak ada masalah dan pertanyaan akademik, sehingga tidak perlu dilakukan penelitian akademik. Untuk memudahkan pemahaman teoritis dan praktisnya, saya memberi 2 contoh fenomena politik. Dalam ilmu politik, ini contoh ya, dalam ilmu politik, menurut teori partai politik, teori kepartaian, rekrutmen politik itu adanya di partai politik, bukan di pemilu. Sehingga dengan fungsi rekrutmen politik ini, maka partai politik yang ikut pemilu harus mencalonkan sendiri anggotanya, harus mencalonkan kadernya sendiri. Partai politik yang ikut pemilu tidak dibenarkan mencalonkan anggota atau kader partai lain. Sekarang mari kita gunakan teori partai tadi untuk melihat fenomena yang ada, untuk mengevaluasi fenomena politik yang ada. Nah, ini fenomena pertama saya ingin tunjukkan. Ya, contoh saja ya. Pada pemilu presiden 2004, partai A dan partai B mencalonkan kadernya masing-masing. Pada fenomena politik ini sebenarnya tidak ada masalah. Karena sudah terjadi kesesuaian antara teori dan praktek, sehingga tidak diperlukan lagi penelitian akademik. Teorinya mengatakan bahwa memang partai politik harus mencalonkan kadernya, dan dalam prakteknya partai politik mencalonkan kadernya. Jadi tidak ada masalah di situ. Itu tidak memerlukan penelitian akademik. Sekarang kita masuk kepada fenomena kedua. Pada pemilu presiden 2019, ini contoh saja ya, partai A dan partai B bergabung atau berkoalisi mencalonkan kader partai X dalam jabatan presiden. Nah, dari fenomena ini sangat jelas terdapat masalah akademik, gap riset yang perlu diteliti. Kenapa? Karena antara teori dan praktek terdapat jarak yang tidak dapat ditoleransi secara akademik. Jadi partai politik mencalonkan kader partai lain itu tidak bisa ditoleransi. Nah, karena adanya masalah akademik, maka fenomena politik ini disebut sebagai kasus. Nah, oke, kita sudah dapat kasusnya. Melalui kasus ini, mahasiswa dapat menyusun pokok-pokok isi proposal penelitian dan penulisan tesis yang dimulai dari pokok isi yang pertama, masalah penelitian. Pada pokok isi yang pertama ini ada 3 bagian yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua pokok masalah, dan ketiga adalah rumusan masalah. Oke, pada latar belakang masalah, pada bagian ini yang harus diperhatikan adalah bahwa latar belakang masalah itu untuk menegas adanya gap riset. Adapun gap riset dalam kasus tadi adalah partai politik mencalonkan kader partai lain. Gitu. Nah, pada pokok masalah, pada bagian ini yang harus diperhatikan adalah bahwa pokok masalah penelitian itu untuk menegaskan batasan objek penelitian. Nah, kalau itu tadi, berdasarkan kasus itu, maka pokok masalah penelitian adalah gabungan partai politik mencalonkan kader partai lain dalam jabatan politik di dalam pemilu. Gitu ya. Nah, itu sudah pokok masalahnya. Sekarang kita masuk ke rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya adalah yang harus diperhatikan pada bagian rumus masalah ini adalah rumusan masalah penelitian itu untuk menentukan lingkup penelitian. Karena itu tadi adapun rumusan masalah dari kasus ini adalah partai A dan partai B bergabung atau berkoalisi mencalonkan kader partai X dalam jabatan presiden pada pemilu 2019. Oke, itu masalah penelitian. Sudah selesai satu pokok isi yang pertama. Sekarang kita masuk ke pokok isi yang kedua, yaitu pertanyaan penelitian.
pada pokok isi yang kedua ini yang harus diingat adalah bahwa pertanyaan penelitian dibuat untuk memfokuskan penelitian. Nah, ini tentunya jika mengacu pada desain dan metode penelitian studi kasus dari Robert Kayin 1994, ya, dan tentunya ahli yang sejalan dengannya, maka pertanyaan penelitian yang diajukan sebaiknya pertanyaan bagaimana dan mengapa untuk fenomena tadi itu, ya, untuk kasus itu tadi. Nah, sekarang kita buat pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama yang berhubungan dengan pertanyaan bagaimana? Bagaimana partai A dan partai B bergabung, ya, mencalonkan kader partai X dalam jabatan presiden pada pemilu 2019. Nah, pertanyaan yang kedua adalah mengapa partai A dan partai B bergabung, ya, mencalonkan kader kader partai X dalam jabatan presiden pada pemilu 2019. Nah, setelah masalah penelitian dan pertanyaan selesai, pertanyaan penelitian selesai dibuat, maka tentunya akan semakin mudah di dalam menetapkan pokok-pokok isi berikutnya. Karena itu kalau sudah selesai itu kita beralih ke pokok isi yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. Pada isi yang ketiga ini harus diingat adalah bahwa tujuan penelitian itu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, mengingat kasus tadi hanya ada 2 pertanyaan penelitian diajukan, yaitu mengapa dan bagaimana, ya, maka hanya ada 2 pula tujuan penelitian yang akan dijawab. Tujuan yang pertama adalah untuk menggambarkan proses partai A dan partai B bergabung mencalonkan partai X dalam jabatan presiden pada pemilu 2019. Nah, tujuan penelitian yang kedua adalah untuk menjelaskan, karena pertanyaannya mengapa? Karena itu untuk menjelaskan alasan dan sebab partai A dan partai B bergabung mencalonkan kader partai X dalam jabatan presiden pada pemilu 2019. Saya kira itu tujuan penelitian, ya. Maka dengan demikian pokok isi yang ketiga sudah selesai, kita beralih ke pokok isi yang keempat, manfaat penelitian. Nah, pada pokok isi yang keempat ini yang harus diingat adalah penelitian dan penulisan tesis itu merupakan aktivitas akademik, sehingga hanya ada 3 manfaat akademik yang diharapkan itu. Ya, manfaatnya yang pertama, manfaatnya pada dunia sains berupa pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu yang digeluti mahasiswa tadi itu. Yang kedua, manfaatnya pada dunia penelitian berupa, ya, dasar, ya, menjadi dasar bagi para peneliti selanjutnya. Itu pentingnya itu penelitian akademik. Yang ketiga adalah manfaatnya pada peneliti itu sendiri, yaitu sebagai apa? Sebagai eviden dari kompetensi akademiknya. Saya kira manfaat itu sudah, jadi cuma 3. Sekarang kita masuk ke pokok isi yang kelima, yaitu kerangka teori atau kerangka konseptual atau biasanya kerangka pemikiran. Ya, tentu tergantung aja situasinya mana yang dipakai, ya. Mengacu pada masalah penelitian tadi yang kita sudah sebut itu, pokok masalah penelitian dan rumusan masalah penelitian yang diajukan tadi, di mana gap penelitiannya adalah partai politik mencalonkan kader partai lain dalam pemilu, maka ada 3 teori yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kasus itu tadi. Yang pertama adalah teori elit. Ini teori primer, itu teori utama. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepentingan praktis elit partai X dan partai Y berkoalisi mencalonkan partai kader partai X itu. Ya, itu yang pertama. Teori yang kedua, ya, teori partai politik. Ya kan selalu saya katakan begini, kalau Anda meneliti kuda, ya pakai teori kuda. Jangan pakai teori zebra atau jangan pakai teori keledai. Jadi karena partai politik itu, maka teori partai politik yang digunakan sebagai teori sekunder untuk menjelaskan fungsi ideal dari partai politik. Yang ketiga terakhir, ya, jadi tidak banyak teorinya, ya cuma 3 saja. Kemudian teori pemilu, ya, juga sebagai teori sekunder untuk menjelaskan fungsi ideal dari pemilu. Nah, terakhir kita beralih ke pokok isi yang ke-6 untuk jadi proposal, yaitu metode penelitian. Nah, jika saya tadi pakai referensinya Robert Kayin, ya,
sebagai contoh saja, ya jika kita mengacu pada desain dan metode penelitian studi kasus dari Robert K. Ying 1994 yang diterjemahkan itu, dan memperhatikan dua pertanyaan penelitian yang diajukan, maka secara garis besar metode penelitiannya hanya berisi 3 hal pokok ya. Secara garis besar nanti dijelaskan. Yang pertama, pendekatan penelitian kualitatif. Yang kedua, tipe penelitian deskriptif eksplanatoris dan strategi penelitian studi kasus. Nah, jadi saya pikir setelah menyelesaikan ke-6 pokok-pokok isi proposal penelitian tadi, ya kita sudah jelaskan tadi, mahasiswa saya asumsikan bahwa dia sudah membuat proposal penelitian akademik. Nah, setelah itu artinya gini, kita agak asumsikan itu sudah bersih ya, sudah lolos dari pembimbing, maka dia turun, dia melakukan penelitian. Nah, setelah melakukan penelitian, tinggal dia melanjutkan 3 pokok-pokok isi yang tersisa, yaitu tadi seperti saya katakan, yaitu temuan penelitian, kesimpulan penelitian, dan signifikansi dan implikasi penelitian. Nah, penjelasan, saudara-saudara, penjelasan secara detail setiap pokok-pokok isi proposal penelitian dan penulisan tesis kita akan bahas bersama pada sesi perkuliahan berikutnya menggunakan mode asinkronus. Atas perhatiannya, sesi perkuliahan ini saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.